Alhamdulillah, timnas Indonesia sudah tiba di Jeddah, siap tempur di markas Arab Saudi. Jangan lewatkan catat tanggal dan jamnya. Dua event besar timnas Indonesia di bulan September 2024 siap-siap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong siapkan solusi terbaik agar timnas Indonesia siap hadapi pancingan emosi Arab Saudi. Kata Indra Syafri usai timnas U20 Indonesia dipermalukan Korea Selatan dan berada paling buncit di klasemen akhir. Kabar gembira bagi Shin Tae-yong, Arab Saudi dipusingkan satu masalah besar bisa menjadi celah sebelum jumpa timnas Indonesia. Di tengah tanpa klub, Tom Haye buka suara jelang timnas Indonesia lawan Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan mengejutkan Shin Tae-yong. Formasi rahasia dan kualitas striker baru yang bisa mengubah nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, timnas Indonesia sudah tiba di Jeddah, siap tempur di markas Arab Saudi. Skuad timnas Indonesia sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal melakoni laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada Jumat dalam kurung 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Pemusatan latihan diikuti oleh para pemain Liga 1. Sementara para pemain dari luar negeri langsung terbang ke Jeddah. 5 hari sebelum laga digelar, para pemain dari Jakarta langsung terbang ke Jeddah. Timnas Indonesia sudah keluar dari penginapannya di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Minggu dalam kurung 1 September 2024 pagi. Timnas Indonesia meninggalkan hotel pada pukul 09.55 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia terbang pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan perkiraan jadwal terbang, timnas Indonesia telah tiba di Jeddah, Arab Saudi pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kedatangan timnas Indonesia sudah diposting di fitur story akun Instagram resmi milik timnas Indonesia. Para pemain langsung ke hotel usai tiba di bandara. Timnas Indonesia juga langsung menggelar latihan malam usai tiba di hotel. Tidak ada pemain dan ofisial yang sakit saat tiba di Jeddah, Arab Saudi. 12 amunisi timnas Indonesia tersebut adalah Hernando Ari, Adi Satrio, Nado Argawinata, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, dan Dimas Derajat. Jangan lewatkan catat tanggal dan jamnya.
Dua event besar Timnas Indonesia di bulan September 2024 siap-siap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi dua turnamen besar di bulan September 2024. Di level senior, mereka akan memulai petualangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pertandingan pertama Timnas Indonesia akan berlangsung melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah dengan kick-off pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu mereka akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024 dengan kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong memanggil 26 pemain untuk dua laga tersebut, termasuk beberapa pemain dari klub-klub luar negeri yang akan bergabung di Arab Saudi. Beberapa nama pemain luar negeri yang dipanggil adalah Maarten Paes FC Dallas, Justin Hubner Wolves U21, Jay Idzas Venezia, Sainer Patinama Kas Open, Pratama Arhan Suwon FC, Sandy Walsh Cafe Mechelen, Asnawi Mangkualam Bahar Port FC, Nathan Chu Aon Swansea City, Calvin Verdon NEC Nijmegen, Tom Haye, Ragnar Oratmangun FCV Dender, dan Rafael Struik Adoden Haag. Namun Maarten Paes dan Justin Hubner tidak akan tampil dalam laga melawan Arab Saudi. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tim asuhan Indra Syafri baru saja kembali dengan hasil positif dari Korea Selatan menjelang kualifikasi ini. Berikut jadwal pertandingan Timnas U20 di grup F 25 September 2024. Melawan Maladewa venue dan kick-off belum ditentukan 27 September 2024. Melawan Timor Leste venue dan kick-off belum ditentukan 29 September 2024. Melawan Yaman venue dan kick-off belum ditentukan. Semua pertandingan U20 akan digelar di Stadion Madia atau Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion. Sintayong siapkan solusi terbaik agar Timnas Indonesia siap hadapi pancingan emosi Arab Saudi. Jelang laga Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia, Sintayong sudah antisipasi permainan khas gaya Timur Tengah. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi dalam laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu ini bukan pertemuan perdana tim Garuda melawan The Green Falcons. Pertemuan terakhir terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2015 pada 10 tahun yang lalu. Kala itu Arab Saudi menang 1-0 atas Timnas Indonesia pada 2014. Salah satu ciri khas permainan tim Timur Tengah adalah mengandalkan kekuatan fisik. Selain itu, para pemain kesebelasan Timur Tengah kerap melakukan tindakan-tindakan unik yang menyulut emosi lawan. Mereka bakal mendapatkan keuntungan besar dari strategi ini. Timnas Indonesia yang kurang sabar dalam menghadapi strategi ini bakal banyak mendapatkan kartu atau pelanggaran kepada para pemain lawan. Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia sudah mengantisipasi strategi kotor dari Arab Saudi. Menurutnya itu bukan jadi masalah bagi Timnas Indonesia.
Pihaknya bakal mengantisipasi para pemain yang berpotensi bakal bermain kasar di lapangan. Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kita, ujar Shin Tae-yong usai sesi latihan timnas Indonesia. Pemain yang biasa kasar di permainan ya akan seperti itu terus. Tidak akan berubah. Sebaliknya, kita harus antisipasi itu dengan baik. Shin Tae-yong mengaku bahwa timnya sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum ronde ketiga. Apalagi timnas Indonesia bakal jumpa dua lawan berat yaitu Arab Saudi dan Australia. Kata Indra Syafri usai timnas U20 Indonesia dipermalukan Korea Selatan dan berada paling buncit di klasemen akhir. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengungkapkan bahwa timnya memperoleh banyak pelajaran berharga selama mengikuti Seoul Earth on Ice Cup 2024. Hal ini disampaikan usai timnas U20 Indonesia mengalami kekalahan 3-0 dari Korea Selatan dalam laga terakhir yang berlangsung di Mokdong Stadium, Seoul pada Minggu (1 September 2024). Dalam pertandingan tersebut, timnas U20 Indonesia kesulitan menghadapi tekanan dari tim tuan rumah. Gol pertama Korea Selatan dicetak oleh bek Shin Min-ha pada menit ke-5. Diikuti gol kedua oleh Kim Tae-won pada menit ke-25. Dan gol ketiga oleh Hong Seok-hyun pada menit ke-32. Kesulitan Indonesia untuk menguasai bola dan mengejar ketertinggalan membuat mereka gagal mencetak gol hingga akhir pertandingan. Indra Syafri mengakui kehebatan tim Korea Selatan yang menurutnya memiliki kualitas individu dan strategi yang sangat baik. Korea Selatan adalah lawan yang sangat tangguh. Mereka menunjukkan kualitas luar biasa baik dari segi individu maupun taktik tim, kata Indra Syafri setelah pertandingan. Meskipun timnya kalah, Indra menilai ada progres signifikan dari para pemain seperti Donny Tri dan kawan-kawan. Ia mengakui adanya kesalahan yang harus diperbaiki, namun ia juga melihat kemajuan dari babak pertama ke babak kedua. Turnamen ini dianggap sangat penting untuk mempersiapkan timnas U20 Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Indra Syafri juga menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara Seoul Earth on Ice Cup 2024. Menurutnya, pengalaman dari turnamen ini memberikan pelajaran berharga bagi tim yang akan berguna untuk perbaikan di masa depan. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Kabar gembira bagi Shin Tae-yong, Arab Saudi dipusingkan satu masalah besar bisa menjadi celah sebelum jumpa timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada di skuad Arab Saudi saat kedua tim bertemu pada laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar pada Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Meskipun Arab Saudi diunggulkan dalam laga ini berkat catatan pertemuan yang superior, ranking FIFA yang lebih tinggi, dan kualitas materi pemain yang lebih baik, mereka masih menyimpan satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.
Pelatih Roberto Mancini memanggil 31 pemain untuk menghadapi Indonesia, termasuk 3 kiper utama Raghed Najjar dari Al Nassr, Muhammad Al-Owais dari Al Hilal, dan Ahmed Al-Kassar dari Al-Qadssiyah. Namun ketiga kiper ini menghadapi masalah yang sama, minimnya menit bermain di liga domestik. Menurut data dari Transfermarkt, ketiga kiper tersebut belum mencatatkan menit bermain di Liga Arab Saudi musim 2024-2025 karena adanya penjaga gawang asing kelas dunia yang mendominasi posisi utama di klub-klub mereka. Raghed Najjar bersaing dengan Bento Mateus dari Brasil, Muhammad Al-Owais dengan Yacine Bono dari Maroko, dan Ahmed Al-Kassar dengan Koen Castells dari Belgia. Di sisi lain, timnas Indonesia memiliki keunggulan di sektor penjaga gawang. Keempat kiper yang dibawa oleh Sintayong, Hernando Ari, Nado Argawinata, Adi Satrio, dan Maarten Pas menunjukkan performa impresif di Liga 1 2024/2025. Meskipun Paes absen, Sintayong tetap percaya diri dengan kualitas kiper yang ada karena mereka baru kebobolan 1 gol dalam 3 laga perdana Liga 1. Dengan memanfaatkan kelemahan di posisi penjaga gawang Arab Saudi dan dengan persiapan matang dari Sintayong, timnas Indonesia memiliki peluang untuk memberikan perlawanan sengit dan mungkin mencuri hasil positif dari laga ini. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Di tengah tanpa klub, Tom Haye buka suara jelang timnas Indonesia lawan Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah tanpa klub, pemain timnas Indonesia Tom Haye buka suara menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia berbicara mengenai kesiapannya membela timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia pada ajang tersebut. Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada 5 September 2024. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10 September 2024. Tom Haye mengaku siap dengan 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia. Siap untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, tulis Tom Haye di Instagram story-nya. Tom Haye masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Sintayong. Ia sudah memiliki 3 caps untuk timnas Indonesia. Selain Tom, Haye juga sudah mencetak 1 gol untuk Garuda. Saat ini Tom Haye tengah tanpa klub. Belum ada klub yang mengumumkan namanya sebagai pemain baru mereka. Banyak rumor yang mengaitkan Tom Haye dengan sejumlah klub. Oxford United hingga Dinamo Zagreb tertarik ke Tom Haye. Akan tetapi Oxford United yang bermain di kasta kedua Liga Inggris, bursa transfer tutup pada 30 Agustus 2024. Selain itu, rumor Tom Haye dengan Dinamo Zagreb juga berhembus kencang. Kita tunggu saja kabar dari pemain berjulukan The Professor itu. Klub terakhir Tom Haye adalah SC Heerenveen yang bermain di kasta pertama Liga Belanda. Ia bermain untuk SC Heerenveen pada Januari 2022 hingga Juli 2024. Sebagian besar karier Tom Haye dihabiskan di Belanda. Ia juga pernah memperkuat NAC Breda dan ADO Den Haag. Akan tetapi Tom Haye pernah bermain di Italia bersama Lecce pada 2018 hingga 2019.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Keputusan mengejutkan Shin Tae-yong. Formasi rahasia dan kualitas striker baru yang bisa mengubah nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualitas striker timnas Indonesia semakin menonjol dan hal ini memberikan harapan baru bagi skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini diperkuat oleh Yeom Ki-hun yang baru saja bergabung sebagai asisten pelatih khusus untuk posisi striker di bawah arahan Shin Tae-yong. Menjelang keberangkatan ke Arab Saudi, Yeom Ki-hun mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas para striker Indonesia. Meskipun para penyerang tim Garuda memiliki kekuatan tendangan yang mengesankan, mereka masih belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkannya dengan optimal. Awalnya saya pikir para striker timnas Indonesia kurang memiliki power, namun ternyata mereka sudah memiliki kekuatan dan fisik yang baik, kata Yeom Ki-hun. Hanya saja, mereka belum sepenuhnya menguasai cara memanfaatkannya. Keseimbangan permainan mereka masih perlu diperbaiki, tambahnya. Selama 2 hari pemusatan latihan terakhir, Yeom Ki-hun dan tim pelatih telah melakukan evaluasi mendalam. Hasilnya, para penyerang timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan kualitas striker yang semakin meningkat, ada potensi bagi timnas Indonesia untuk memberikan kejutan dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan formasi striker yang semakin tajam, Shin Tae-yong mungkin akan berani mengubah strategi dari formasi 3-5-2 menjadi 3-4-3. Formasi ini memungkinkan penyerang untuk tampil lebih agresif, sementara barisan pertahanan tetap kokoh dengan trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner sebagai andalan. Meskipun Justin Hubner tidak dapat bermain melawan Arab Saudi, dia masih akan menjadi aset penting saat timnas Indonesia menghadapi Australia. Trio pertahanan ini akan menjadi benteng yang kuat di depan gawang yang dikawal oleh kiper naturalisasi terbaru, Maarten Paes.